Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milsa Dalimunte dengan NIM 12340221933. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi kelompok 7 tentang perilaku-perilaku dari kelompok menyimpang. Topik ini penting untuk kita pahami karena perilaku menyimpang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Jika tidak dipahami dan tidak ditangani dengan baik, perilaku menyimpang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial. Pengertian dari perilaku menyimpang adalah tindakan individu atau kelompok yang tidak sesuai atau melanggar norma, nilai, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Norma yang dimaksud bisa berupa norma agama, norma hukum, maupun norma sosial. Perilaku ini dianggap menyimpang karena dapat mengganggu ketertiban, merugikan orang lain, dan merusak keharmonisan sosial. Apabila perilaku tersebut sudah melanggar hukum, maka termasuk ke dalam tindakan kejahatan. Contoh perilaku menyimpang yang sering kita temui antara lain mencuri, tawuran, penyalahgunaan narkoba, bolos sekolah, balap liar, dan mabuk-mabukan. Para ahli sosiologi menjelaskan perilaku menyimpang melalui beberapa teori. Teori pertama itu teori differential association. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui pergaulan. Seseorang yang sering berinteraksi dengan lingkungan yang menyimpang akan lebih mudah terpengaruh. Contohnya, remaja yang berteman dengan pengguna narkoba akan memiliki risiko lebih besar untuk ikut mencoba narkoba. Yang kedua itu teori labeling. Menurut teori ini, seseorang menjadi menyimpang karena diberi label negatif oleh masyarakat, seperti nakal atau penjahat. Label tersebut akhirnya memengaruhi cara individu memandang dirinya sendiri. Contohnya, anak yang terus-terusan dicap nakal akan merasa dirinya memang nakal dan akhirnya berperilaku menyimpang. Yang ketiga, teori struktur sosial. Teori ini menyatakan bahwa penyimpangan terjadi akibat ketimpangan sosial dan ekonomi. Kurangnya akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan membuat individu tertekan. Contohnya, seseorang yang kesulitan ekonomi memilih mencuri demi memenuhi kebutuhan hidup. Teori keempat yaitu teori fungsi. Penyimpangan muncul karena ketidaksesuaian aturan tujuan hidup dan cara mencapainya. Contohnya seseorang ingin kaya tetapi memilih cara ilegal. Teori kelima adalah teori konflik. Menyimpang merupakan bentuk perlawanan kelompok tertindas terhadap ketidakadilan. Contoh, demonstrasi anarkis akibat ketimpangan kekuasaan. Ciri-ciri dan pembenaran perilaku menyimpang. Suatu perilaku dapat dikatakan menyimpang jika memiliki ciri-ciri seperti melanggar norma dan hukum, merugikan orang lain, mengganggu ketertiban, merusak lingkungan, serta menimbulkan keresahan sosial. Dalam banyak kasus, perilaku-perilaku menyimpang sering berusaha membenarkan perbuatannya. Ada yang menolak tanggung jawab dengan alasan terpaksa, ada yang menganggap tidak ada korban, bahkan ada yang menyalahkan korban atau aparat penegak hukum. Misalnya, pelaku pencurian berdalih karena kemiskinan, atau pelaku tawuran mengatasnamakan solidaritas pertemanan. Berdasarkan jenisnya, perilaku menyimpang dibagi menjadi dua. Yang pertama, perilaku menyimpang primer. Yang kedua, perilaku menyimpang sekunder. Primer yaitu penyimpangan ringan dan belum menjadi kebiasaan. Contohnya seperti bolos sekolah atau melanggar lalu lintas. Yang kedua itu perilaku menyimpang sekunder, yaitu perilaku yang dilakukan berulang kali dan sudah melekat pada diri pelaku. Contohnya, pecandu narkoba atau pelaku kriminal berulang. Dilihat dari sifatnya, perilaku menyimpang juga dibagi menjadi dua, yaitu penyimpangan positif dan negatif. Penyimpangan positif adalah perilaku yang berbeda dari norma, tetapi membawa manfaat, misalnya siswa berjualan di sekolah untuk membantu ekonomi keluarganya. Sedangkan penyimpangan negatif adalah perilaku yang merugikan masyarakat, seperti mencuri dan menggunakan narkoba. Nah, macam-macam perilaku menyimpang itu antara lain tindak kriminal seperti pencurian dan pembunuhan, penyimpangan seksual, penyalahgunaan narkoba, serta penyimpangan dalam gaya hidup seperti sikap arogan dan perilaku
eksentrik yang berlebihan. Perilaku-perilaku ini tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga berdampak halus pada masyarakat dan stabilitas sosial. Kesimpulannya, perilaku menyimpang adalah tindakan yang bertentangan dengan norma dan nilai masyarakat, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti lingkungan, ekonomi, dan tekanan sosial. Perilaku ini dapat dicegah melalui peran keluarga, pendidikan, pengawasan masyarakat, serta penegakan hukum yang adil. Dengan memahami perilaku menyimpang, kita diharapkan mampu lebih bijak dalam bersikap dan turut berperan dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.